Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, usia yang sangat terbatas di kehidupan dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap detik perbuatan kita selama hidupnya akan menentukan kehidupan di akhirat nanti. Apakah kita pantas ditempatkan di surga atau neraka? Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun. Umatnya hanya memiliki usia hidup rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Selebihnya, sedikit orang yang usianya melebihi 70 tahun. Maka apabila ada orang yang diberi usia yang panjang hingga lebih dari 60 tahun, bersyukurlah, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan untuk bertobat dan meraih lebih banyak pahala dari amal kebaikan. Seorang apabila telah menginjak usia 40 tahun, maka lebih giatlah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di usianya itu masih banyak kebaikan yang dapat dilakukan. Dan penyesalan bagi orang-orang yang telah mencapai usia 60 tahun tapi sedikit sekali amal ibadahnya, atau justru banyak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baginya kecelakaan. Bila tidak juga bertobat hingga ajal menjemputnya, dia akan menemukan kesengsaraan abadi di akhirat. Tidak ada satupun yang dapat menolongnya. Dalam kitab At-Tadhkirah karya Imam Samsuddin Al-Qurtubi disebutkan bahwa malaikat maut senantiasa menyeru pada manusia untuk mengingat umurnya masing-masing, karena bertambahnya umur adalah tanda semakin dekatnya kepada ajal. Selama matahari terbit dan terbenam, maka malaikat maut selalu berseru, "Wahai orang-orang yang berumur 40 tahun, ini saatnya bagi kalian untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, karena pikiran serta kekuatanmu masih kuat. Wahai orang-orang yang telah berumur 50 tahun, waktu menuai telah dekat. Wahai orang-orang yang berumur 60 tahun, kalian telah melupakan hukuman Allah dan melalaikan jawaban atas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal tidak ada lagi penolong bagimu." Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud adalah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi ma tadzakkaru wa ja'akumun nadhir, yang artinya, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir, dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Quran Surat Fatir ayat 37. Selain memberi peringatan kepada manusia yang memasuki umur 40 tahun, malaikat maut juga mengirimkan utusannya sebelum ia mencabut nyawa seseorang. Dalam sebuah riwayat, salah seorang nabi berkata kepada malaikat maut, "Tidakkah kamu punya seorang utusan yang kamu suruh datang mendahuluimu supaya manusia bersiap-siap menyambut kedatanganmu?" Malaikat maut menjawab, "Benar demi Allah, aku bahkan punya banyak utusan, berupa macam-macam gangguan dan penyakit, uban, berbagai hal yang menyedihkan, dan berkurangnya pendengaran dan penglihatan. Jika orang yang ditimpa hal-hal tersebut tidak mau sadar juga dan tidak mau bertobat,
Maka tatkala aku datang hendak mencabut nyawanya, aku akan menyeru, bukankah aku telah mengirim terlebih dahulu kepadamu utusan demi utusan dan peringatan demi peringatan? Aku adalah utusan terakhir, tidak ada yang lain sesudahku, dan aku adalah peringatan terakhir, tidak ada lagi peringatan lain sesudahku. Sementara itu, dalam Sahih Bukhari terdapat suatu riwayat yang menyebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menangguhkan umur seseorang hingga 60 tahun sebagai kesempatan untuk meminta maaf. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah banyak memberi kesempatan meminta maaf kepada seseorang yang dia tangguhkan ajalnya hingga mencapai umur 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, panjangnya umur seseorang tidak akan bernilai sama sekali jika tidak diisi dengan amal soleh. Bahkan boleh jadi hanya menjerumuskan ke dalam azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur panjang yang diisi dengan perbuatan baik dan amal soleh menjadi bukti kualitas hidup manusia di dunia dan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari bapaknya bahwa seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, siapa manusia yang terbaik?" Beliau menjawab, "Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya." Dia bertanya lagi, "Lalu siapakah orang yang terburuk?" Beliau menjawab, "Orang yang berumur panjang dan buruk amalnya." Umur yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia adalah amanat yang harus dijaga dengan baik. Karenanya harus diisi dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Nilai umur manusia tidak ditentukan oleh panjang atau pendeknya, melainkan oleh kualitas amal yang diperbuat dalam masa hidupnya. Sebagaimana telah dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaklah ia berbuat baik kepada orang tua dan menjalin silaturahim dengan sesama. Hadis riwayat Ahmad. Sebagai seorang muslim yang beriman, hendaknya dalil-dalil tersebut dapat menjadi petunjuk untuk terus meningkatkan kualitas keimanan. Usia memang takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak seorang pun tahu kapan berakhirnya. Dengan menjaga iman Islam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan menjadikan kita sebagai umat yang kembali dalam keadaan husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.